Jadi bermadzhab adalah metode untuk belajar seorang menjadi faqih di antara dengan cara bermadzhab. Karena bermadzhab ilmu sudah teratur, rapi, kemudian ada ilmu fikihnya, usul fikihnya, ada qawaid fiqhiyahnya, semuanya ada, baik madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hambali, madzhab Syafi'i sudah teratur. Maka seorang kalau ingin belajar fikih agar dia menjadi seorang yang faqih, dia belajar melewat madzhab itu bagus, tapi jangan apa? Jangan ta'assub, bukan menjadi tujuan, dia hanya sekedar sulam, yaitu tangga untuk menjadi ahli fikih. Adapun seorang belajar fikih kemudian ikut satu madzhab, kemudian berkutat dalam madzhab tersebut, tidak mau terima yang lain, tidak menghargai yang lain, maka ini namanya fanatik. Namanya apa? Fanatik. Dan fanatik seperti ini menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin, memecah belah di antara kaum muslimin, ya. Sampai di antara ulama Hanafiyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan diharamkan bagi seorang lelaki wanita Hanafiyah menikah dengan lelaki Syafi'i, tidak boleh. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i membolehkan al-istisna fil iman. Boleh mengatakan ana mukmin insyaallah, dan menurut mereka perkataan ini adalah kekufuran. Karena seorang yang mengatakan saya mukmin insyaallah berarti dia ragu tentang keimanannya. Dan orang yang ragu tentang keimanan tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Oleh karenanya wanita Hanafiyah dari mazhab Hanafi tidak boleh dengan laki dari mazhab apa? Syafi'i. Itu mereka fatwa demikian. Tetapi kata mereka boleh lelaki Hanafi menikah dengan wanita Syafi'iyah. Enak ya. Kalau wanita Hanafiyah tidak boleh nikah dengan laki Syafi'i, kalau laki Hanafi boleh menikah dengan wanita Syafi'iyah, dikiaskan dengan ahlul kitab. Dengan apa? Ahlul kitab. Sebagaimana kita boleh menikah dengan Nasraniyah dan Yahudiyah. Ini contoh fanatik mazhab. Ya, sebenarnya juga pernah terjadi di Mekah, di mana ada 4 mihrab. Masing-masing mazhab imamnya sendiri. Terkadang salatnya tidak waktu yang bersamaan. Ini adalah dampak-dampak dari fanatik mazhab yang berlebihan, dan alhamdulillah kemudian dijadikan satu oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tidak ada fanatik mazhab. Dan subhanallah di antara negara yang tidak fanatik mazhab adalah negara Arab Saudi. Arab Saudi ini kita belajar di sana, mereka bermazhab Hambali. Dan buku-buku mereka yang mereka pelajari apa? Hambali. Tapi ketika mereka membuka Jami' Islamiyah, yang dipelajari ketika zaman saya belajar adalah fikih Bidayatul Mujtahid. Penulisnya Maliki tapi tidak fanatik mazhab. Kemudian disebutkan 4 mazhab dalam buku tersebut, dalam buku Bidayatul Mujtahid. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar ke Jami' Islamiyah dari berbagai macam mazhab, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i.